Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan primary survey atau pengkajian cepat pada kondisi gawat darurat. Baik, langkah pertama adalah danger, yang dimana kita harus pastikan bahwa kondisi kita sebagai penolong aman, kondisi lingkungan aman, dan juga kondisi dari tempat pasien ini aman. Setelah kita pastikan semuanya aman, baru kita bisa dekati pasien. Berikutnya, kita cek respon dari pasien dengan cara kita memanggilnya seperti Bu, apakah bisa mendengar saya? Bu, apakah bisa membuka matanya? Jika tidak ada respon, kita bisa dekati pasien. Lalu kita panggil, kita tekuk bahunya seperti Bu, apakah bisa mendengar saya? Bu, bisa buka matanya? Respon juga, kita bisa meminta orang sekitar untuk memanggil bantuan. Baik, selanjutnya adalah kita cek airway-nya atau jalan napasnya apakah terdapat sumbatan atau tidak. Nah, pada fase ini kita harus tahu apakah pasien memiliki risiko cedera servikal ataupun tidak. Jika pasien memiliki risiko cedera servikal, kita bisa melakukan jawab keras. Jika tidak ada risiko cedera servikal, kita bisa melakukan head tilt. Pada saat ini saya akan melakukan dengan teknik head tilt, yaitu dengan cara tangan satunya berada di dahi, satunya berada di dagu, lalu kita tekan, lalu kita buka, kita lihat apakah terdapat sumbatan seperti adanya darah, cairan, ataupun benda asing yang terdapat di mulut pasien. Jika terdapat, maka segera bersihkan. Langkah selanjutnya kita akan mengecek breathing pasien atau pernapasan pasien dengan cara look, listen, and feel. Kita dekatkan kepala kita ke arah wajah pasien, lalu kita melihat ke arah dada ataupun perut pasien. Kita bisa meletakkan tangan di perut pasien. Kita bisa rasakan apakah terdapat pergerakan. Lalu kita juga rasakan hembusan nafasnya dan mendengarkan dari suara nafasnya. Baik, selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan sirkulasinya atau circulation dengan cara memeriksa di denyut nadi karotisnya. Kita juga bisa sambil merasakan penyakitan untuk membedakan hasil normal dan tidaknya. Jika pada tubuh pasien tidak terdapat denyut nadinya dan juga tidak ada nafasnya, kita bisa langsung melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Baik, langkah selanjutnya adalah disability, yang dimana kita mengecek kesadaran pasien kembali dengan metode seperti yang di awal, yaitu dengan AVPU. Seperti kita panggil nama pasien, Bu, apakah bisa mendengar suara saya? Apakah Ibu bisa membuka mata? Jika tidak ada respon, kita bisa berikan rangsangan nyeri kepada pasien seperti mencubit lengan bagian dalamnya, ataupun kita bisa memberikan tekanan supaya pasien bisa merasakan, ataupun jika pasien tidak ada respon juga bisa kita lakukan kembali bantuan hidup dasarnya atau RJP. Baik, langkah yang terakhir adalah exposure dengan cara kita membuka pakaian dari pasien untuk melihat apakah terdapat luka-luka yang tidak dapat kita lihat secara dari luar. Kita juga bisa meraba apakah terdapat fraktur yang tidak bisa kita lihat dari luar, dengan tetap memperhatikan privasi klien. Dalam secondary survey, ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, anamnesa keluhan utama dengan metode PQRST. Yang kedua, anamnesa riwayat penyakit dengan metode sampel. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan B1 sampai B6. Langkah pertama adalah anamnesa keluhan utama dengan metode PQRST. Tanyakan apa yang memicu keluhan pasien. Gali kualitas keluhan, apakah nyeri terasa tajam, tumpul, atau berdenyut. Yaitu tentukan lokasi nyeri, apakah menjalar, apakah pernah kambuh, atau lain sebagainya. Tanyakan seberapa berat nyeri dengan skala 0 sampai 10. Time, yaitu catat keluhan mulai dirasakan, apa penetap atau hilang timbul, serta berlangsung berapa lama.
Dengan PQRST ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang keluhan utama pasien. Langkah kedua adalah anamnesa riwayat penyakit menggunakan metode tanyakan tanda dan gejala yang dialami, gali riwayat alergi yang dimiliki, tanyakan obat yang sedang atau pernah dikonsumsi, cari tahu riwayat penyakit sebelumnya atau ada kehamilan, catat makanan terakhir yang dikonsumsi, tanyakan peristiwa atau lingkungan yang berhubungan dengan kejadian perlukaan. Metode simpel ini membantu kita memahami latar belakang kesehatan pasien secara menyeluruh. Langkah ketiga adalah pemeriksaan menyeluruh dengan konsep B1 sampai B6. Kaji organ pernapasan termasuk frekuensi dan pola napas. Kaji sirkulasi darah melalui denyut jantung, tekanan darah, dan pembuluh darah. Lakukan pemeriksaan kesadaran dan fungsi sensorik. Kaji sistem urologi terutama pola berkemih. Kaji sistem pencernaan seperti pola buang air besar dan keluhan perut. Periksa sistem muskuloskeletal dan integumen terutama tulang, otot, kulit, serta adanya fraktur atau luka. Dengan pemeriksaan B1 dan B6, kita dapat menilai kondisi pasien secara komprehensif.